Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini mau bahas soal-soal uji pemahaman, materinya hukum laju reaksi. Materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 4 soal PG, soal pilihan berganda yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, pernyataan berikut yang menyatakan reaksi tingkat 0. Tingkat 0 itu mungkin kalian lebih familiar dengan istilah orde. Orde 0. Orde itu pangkat dari suatu reaksi. Pangkat konsentrasi dari suatu reaksi. Yang bisa menggambarkan seberapa besar pengaruh reaksi itu terhadap laju atau jalannya suatu reaksi. Kecepatan jalannya suatu reaksi. Misalnya saya punya reaksi A menghasilkan B. Maka hukum lajunya adalah R sama dengan konstanta kali konsentrasi A. Orde atau pangkatnya atau tingkatnya kita nggak tahu. Nah, di soal yang diminta adalah ordenya 0. Berapapun angka A ini kita ganti, kita perkecil, kita perbesar, selama dipangkatkan dengan 0, artinya konsentrasi A ini tidak akan mempengaruhi kan? Karena semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi bisa diabaikan aja ini. Artinya, laju ini tidak dipengaruhi oleh konsentrasi si A ini. Maka opsi yang tepat adalah yang E. Konsentrasi reaksi tidak memengaruhi laju reaksi karena pangkat 0. Itu ya untuk soal nomor satunya. Nomor 2, berikut adalah tabel data laju reaksi. Ada ini ya, reaksi dari NO tambah BR2. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 data yang disajikan. Yang ditanya rumus laju reaksinya. Nah, kita buat dulu rumus umumnya ya. Jadi R sama dengan K kali konsentrasi. Ingat ya, yang dipakai cuma reaksi saja yang di sebelah kiri ini. NO pangkatkan dengan ordenya, misalnya kita anggap X aja si NO. BR2 kita anggap Y. Bebas saja ya, mau M, N, P, Q terserah. Ya, saya pakai X dan Y. Lalu, ini ya tipsnya ya atau triknya. Kita kan mau cari nilai X, nilai Y ini berapa. Kalau mau cari nilai X, carilah konsentrasi dari BR2 yang sama. Jadi kita cari lawannya gitu. Nah, kita tinggal cari konsentrasi BR2 yang sama itu di data ke berapa saja. Kita bisa ambil. Misalnya sekarang saya ambil di 1 dengan 4. Kan sama kan BR2-nya? Nah, jadi saya bandingkan nanti data 1 dengan data 4. Dengan mengikutkan rumus ini. Ya, jadi R di 1 banding R di 4. R itu ini ya, lajunya ya. Sama dengan K banding K. K itu sama ya, konstan. Juga judulnya juga konstanta, konstan. Jadi bisa dicoret langsung. Konsentrasi NO di data 1 pangkat X dibagi konsentrasi NO di data 4 pangkat X dikalikan dengan konsentrasi BR2 di data 1 pangkat Y dibagi konsentrasi BR2 di data 4 pangkat Y. Jadi 1 banding 4 ini, 6 banding 24. Nah, NO di data 1 dengan data 4. Data 1, data 4. 0,10 per 0,20. Jangan lupa pangkat X, pangkat ordenya. BR2-nya kan tadi kita pilih yang sama. 0,05 per 0,05 pangkat Y. Kenapa kita pilih yang sama? Supaya bisa dicoret. Kan hasilnya 1 itu ya kan. Jadi sisanya adalah 6 per 24 itu adalah 1 per 4. 0,10 dibagi 0,20 adalah setengah pangkat X. Dapatlah X sama dengan 2. Jadi orde dari si NO itu orde 2.
Dengan cara yang sama, kalau kita mau cari nilai dari Y, cari lawannya. Jadi cari konsentrasi NO yang sama. Nah, data keberapa yang kamu bisa lihat konsentrasi NO-nya sama? Misalnya 2 dan 3 nih. Ini kan sama ya, 0,10 dengan 0,10. Bandingkan data 2 dengan data 3. K-nya saya langsung coret ya. NO di data 2 pangkat X, digabungin aja dia bisa ya. NO di data 3. BR2-nya juga sama, konsentrasi BR2 di data 2 banding konsentrasi BR2 di data 3. Pangkat Y. R di data 2 dan 3 adalah 12/24 kan? NO-nya ini sama dia, 0,10/0,10. BR2-nya ini 0,10/0,20. Pangkat Y. Yang sama coret. 12/24 itu kan setengah ya. 0,1/0,2 itu ya setengah juga. Pangkat Y. Y sama dengan 1. Jadi si NO pangkat 2, BR2 pangkat 1. Maka rumus hukum lajunya adalah R kali konsentrasi NO kuadrat kali konsentrasi BR2 pangkat 1. Yang C. Gitu ya untuk mencari order dari data yang disajikan ya. Nomor 3 ada reaksi 2Fe3 plus tambah 3S2-. Kita pakai yang ini aja ya, yang di kiri. Hasilnya S tambah 2FeS. Suatu hasil eksperimen pada suhu tetap diperoleh data sebagai berikut. Persis seperti soal nomor 2 tadi ya. Kali ini ada 4 data. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat reaksinya atau ordernya kayak tadi. Berapa ordernya? Udah, jadi kita buat dulu rumus umumnya. R sama dengan K kali konsentrasi Fe3 plus, ordernya anggap aja X, kali konsentrasi S2-, ordernya anggap saja Y. Jadi ini order X, ini order Y. Seperti tadi, kalau mau cari X, cari lawannya yang sama. Carilah konsentrasi S2- yang sama. Bisa dilihat dari data berapa saja S yang sama. Udah kelihatan jelas 1 dan 2 nih S-nya sama kan? 1 dan 2. Jadi R di data 1 bandingkan dengan R di data 2. K-nya ini kan konstan bisa dicoret ya. Lalu Fe, nah saya buat aja deh. Konsentrasi Fe3 plus di data 1 banding dengan konsentrasi Fe3 plus di data 2. Pangkatkan X ya, order mereka tuh X. Lalu ini S2-, konsentrasi S2- di data 1 bandingkan dengan konsentrasi S2- di data 2, pangkatkan Y. Yuk kita cari R di 1 banding R di 2. R itu ini laju. 2 banding 8, 2/8 sama dengan Fe-nya ini 0,1/0,2 pangkat X. S2-nya ini kan tadi kita pilih S2-nya yang sama kan, supaya bisa dicoret. 2/8 1/4. 0,1/0,2 setengah. Pangkat X. X sama dengan 2. Dapat X-nya. Dengan cara yang sama, cari Y. Kebalikan, kalau cari Y, carilah konsentrasi Fe3 plus yang sama. Konsentrasi Fe3 plus yang sama.
Bisa pakai data berapa? Konsentrasi Fe3+ yang sama. Ini kan konsentrasi Fe3+ sama ada di data 2, 3, dan 4. Cari aja angka-angka hitungan yang enak gitu. Saya pakai 2 dan 3. Bandingkan R di 2 banding R di 3. Konsentrasi Fe2+ di 2 bagi konsentrasi Fe2+, 3+ ya, di 3, pangkatkan dengan X. Konsentrasi S2- di data 2 bandingkan dengan konsentrasi S2- di data 3, pangkatkan dengan Y. Masukin angka-angkanya, R-nya adalah 8/16, 8 bagi 16. Lalu Fe3+-nya sama-sama 0,2. Karena tadi memang kita pilih yang sama supaya bisa dicoret. Yang S-nya data 2 dan 3 adalah 0,1/0,2. Pangkat Y. 8/16 kan setengah. 0,1/0,2 juga setengah. Tapi pangkat Y. Maka dapat Y sama dengan 1. Tingkat reaksi ini artinya jumlahkan ordernya. Berarti jumlahkan X tambah Y. Berarti 2 tambah 1 sama dengan. Jadi 3 lah tingkat reaksi dari data itu yang kita peroleh. Yang A ya. Last one, yang terakhir nomor 4. Reaksi tingkat atau orde 3. Nah, dikasih tahu nih ya, tingkat itu orde ya. Satuan tetapan laju reaksinya apa? Oke, jadi gini. R sama dengan K kali misalnya saya punya reaksi A. Pangkatnya pangkat 3, ini maksudnya. Yang ditanya adalah si K ini, satuannya malah yang ditanya. Kalau secara math kan ini kita bisa pindah K sama dengan R dibagi konsentrasi A pangkat 3. Aman? R itu adalah laju. Laju itu molaritas per second, molaritas per detik. Ingat, molaritas itu adalah mol per liter per detik. Ini juga bisa dibongkar lagi. Mol per liter itu desimeter pangkat 3, desimeter kubik. Dibagi S. Gitu ya. Atau bisa kita buat mol dm pangkat 3-nya naik. Jadi dm pangkat -3. S-nya juga naik. Jadi S pangkat -1. Inilah R itu. Oke? Nah, kita masukkan ke sini. R itu adalah mol per desimeter pangkat -3 S pangkat -1 dibagi dengan konsentrasi A pangkat 3. Tanda ini kan sama aja kayak molaritas ya. Mol per liter. Atau mol per desimeter pangkat 3. Atau kalau dinaikin jadi mol dm-3. Nah, ini mol dm-3 tapi di pangkat 3-in karena orde 3 yang diminta kan. Jadi sama dengan yang atas dulu, yang atas kan kita nggak ganggu ya. dm-3 S-1. Yang di bawah molnya pangkat 3. dm-nya jadi -9 ya. Udah, mol di atas 1, mol di bawah 3. Berarti kalau dicoret di atas habis, di bawah sisa 2 kan? Nah, atau langsung aja molnya naik ke atas yang 2 itu. Jadi mol -2. dm-9 naik ke atas kan jadi +9. +9 kurang 3, dm pangkat 6. S-1-nya kan nggak ngaruh. Nggak kita ganggu. Nah, inilah satuan K untuk tingkat atau orde 3.
Jadi gitu ya cara carinya ya. Maka opsi yang tepat yang mana ya? Mol min 2 DM6 S min 1. Yang ini, yang C. Oke, selesai ya 4 soal uji pemahaman hukum laju reaksi yang bagian PG. Bagian esainya ada di video lanjutannya. Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.